Perhatikanlah bunga bakung di padang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau malu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur, saat bersyukur Tuhan berkati. Amin. Saat bersyukur maka Tuhan akan memberkati apapun keadaan Bapak Ibu sekarang. Ya, sesuai dengan pujian yang kita naikkan ini bahwa Tuhan itu setia, ya. Dengan air mata. Yang penting kita percaya kepada firman-Nya lebih daripada apa yang kita kelihatan. terpuruk dengan air mata kesedihan? Bangkitlah. Kita Jangan punya berlarut-larut Tuhan yang dengan hidup. keadaanmu. Kita punya Yesus yang sanggup mengubah air Amin, mata amin, menjadi amin. sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah ke dalam pelukan kasih Yesus. Jadilah kuat. Panggil nama Yesus yang ajaib. Jalani hidup ini bersama Yesus. Yesus yang akan pelihara, menolong, dan mencukupkan segala keperluanmu. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Jadilah kuat.
Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tahu saat kau lemah, Tuhan tahu saat kau datang, Tuhan berkati. Oke, saya mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian ini ya Bapak Ibu yang lagi khawatir. Pujian ini pasti memberkati Bapak Ibu semua ya. Tuhan tahu ya. Serahkanlah segala kekhawatiran kita ke dalam tangannya, karena Dia yang menjaga engkau. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau bangun, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari kata, janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau minta, Tuhan dengar. Saat kau perlu, Tuhan tahu, saat kau doa, Tuhan dengar, saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu, saat berdoa, Tuhan dengar, saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Selamat pagi Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus. Terima kasih untuk pujian ini yang boleh mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkaulah Tuhan
pemelihara kami. Engkaulah Tuhan yang bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Tolong setiap kami saat ini yang sedang khawatir, yang sedang cemas, yang sedang takut. Ajar kami untuk menaruh segala kekhawatiran, kecemasan kami, segala beban hidup kami mau taruh di bawah kaki-Mu. Karena kami lebih percaya akan janji firman-Mu daripada apa yang kelihatan. Terima kasih Roh Kudus, pagi hari ini kami mau sama-sama mendengarkan suara firman-Mu. Mari berbicaralah, beracaralah dari awal hingga akhir. Engkau yang menguasai, Engkau yang berotoritas, dan Engkau juga yang menolong setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Dibukakan mata hati kami, diterangi oleh kebenaran firman Tuhan sehingga kami boleh mengerti dan menghidupinya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semangat ya, semangat. Kenapa semangat? Karena hari ini kita mau belajar bagaimana menciptakan yang tidak ada menjadi ada bersama-sama dengan Tuhan ya. Bukan hanya Tuhan yang menciptakan, yang pencipta, tetapi kita juga, karena kita ini adalah anak-anaknya, diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Ya, memang Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah penolong ya. Dan Tuhan juga mau menciptakan rumah tanggamu yang rusak, diciptakan kembali menjadi baik, menjadi harmonis. Bisnismu yang sudah hancur mau diciptakan kembali menjadi berhasil, menjadi diberkati. Tetapi Tuhan tidak akan bisa melakukannya tanpa Anda dan saya. Oh, tadi ada Ibu Esther ya. Ibu Esther, saya panggil ke atas biar nemenin saya naik. Ibu Esther atau siapa lagi Bapak Ibu kamu nemenin saya naik boleh ya. Jadi rasanya saya nggak sendirian gitu ya di atas. Oke, ada Kakak Vivi, Kakak Dewi, Ibu Rine, terima kasih sudah share. Ibu Mercy, ya Kakak Dewi. Dan semuanya ya. Oke, kita kembali. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana kita menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi perkataan, bukan? Ya kan? Kemarin kita sudah belajar bahwa segala sesuatu yang kelihatan itu adalah sementara. Jadi kita mau memfokuskan perhatian kita bukan kepada apa yang kelihatan, melainkan apa yang tidak kelihatan. Kata 2 Korintus 4 ayat 18. Kenapa? Karena yang kelihatan ini adalah sementara. Jadi jangan berkecil hati, jangan putus asa ketika engkau melihat misalnya rumah tanggamu seolah-olah tidak ada harapan lagi. Atau misalnya engkau melihat keuanganmu hancur minah misalnya, atau kau melihat anak-anakmu nyakitin hatimu ya. Jangan memperhatikan apa yang kelihatan karena itu semua adalah sementara. Tetapi kita mau fokus kepada apa yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan inilah yang menciptakan, yang bisa menciptakan ulang ya. Apa yang tidak ada menjadi ada, apa yang kau ingin lihat itu bisa diciptakan kembali. Dan kita ini bukan hanya menyerahkannya sama Tuhan ya. Kemarin saya sudah bahas, seringkali kita menyerahkannya semua sama Tuhan. Bukan Bapak Ibu ya, Tuhan tidak akan melakukannya tanpa engkau. Butuh kerjasama Anda dan saya. Kita diundang untuk menciptakan kembali masa depan kita, bukan hanya menyerahkannya kepada Tuhan. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang dimensi perkataan, dimensi firman. Kayaknya saya belum bahas banyak ya, tetapi ya sudah, mungkin saya bahas sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana lewat firman Tuhan, Tuhan menciptakan
Oh, ada yang nanya ayatnya ya. 2 Korintus 4 ayat 18 yang baru gabung, mungkin yang belum ikutan kemarin, boleh ke profil TikTok saya. Di situ ada link untuk siaran ulangnya ya, yang untuk kemarin. Nah, bagaimana di Ibrani 11 ayat 3 kemarin saya sudah membahas bagaimana kita karena iman mengerti bahwa alam semesta ini diciptakan oleh firman Tuhan, ya kan? Segala sesuatu yang kelihatan ini semua termasuk ya, kalau kita enggak ya dibentuk sendiri sama Tuhan, tetapi segala sesuatu yang kelihatan ini diciptakan oleh firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang kelihatan ini telah terjadi oleh apa yang tidak terlihat. Perhatikan apa yang kelihatan. Yang kelihatan itu seperti apa? Misalnya sekarang seperti bisnismu yang misalnya lagi stuck. Nah, yang kelihatan ini, bisnis yang lagi stuck ini diciptakan dari yang tidak kelihatan. Jadi engkau dan saya sekarang, kalau situasimu itu mengecewakan, kalau kelihatannya jalanmu itu buntu, jangan berkecil hati. Selama itu kelihatan, itu bisa diciptakan ulang. Puji Tuhan, kan luar biasa kan Tuhan kita itu ya. Kemarin kita sudah membahas bagaimana lewat dimensi perkataan kita menciptakan ulang ya. Karena dengan firman Tuhan, Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya ini kan. Bukan Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Demikian pula kita harus memperkatakan firman-Nya, karena firman-Nya itu tidak mungkin gagal. Yesaya 55 ayat 10 berkata seperti ini, seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih, perhatikan, kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, perhatikan, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi Bapak Ibu, rajin-rajinlah engkau mempersuarakan firman ya. Rajin-rajin engkau menggali firman yang sesuai dengan kondisimu. Misalnya Bapak Ibu yang punya pergumulan, engkau misalnya punya suami yang keras kepala atau selalu nyakitin engkau ya, yang gak takut sama Tuhan. Nah, cari ayat-ayat firman Tuhan, misalnya diberkatilah pria yang takut akan Tuhan, ya kan? Di Mazmur 128. Nah, ibu-ibu, engkau boleh mulai memperkatakan firman Tuhan ini. Katakan, terima kasih Tuhan Yesus, suamiku adalah suami yang takut akan Tuhan. Perkatakan, berkati suamimu itu ya. Jangan udah tanda kutip udah gak takut Tuhan, engkau malah menegaskan, iya suamiku itu begini. Jangan, kembali engkau tegaskan, jangan engkau setuju dengan rancangannya si jahat. Engkau mulai perkatakan apa yang kau ingin lihat terjadi pada suamimu ya. Kalau misalnya engkau sedang bergumul dalam hal keuangan, engkau mulai perkatakan janji-janji Tuhan untuk keuanganmu lewat firman-Nya. Apa yang kau ingin lihat terjadi, mulai perkatakan. Ya, oke, saya tidak membahas banyak lagi ya. Kemarin kita sudah bahas banyak tentang perkataan, dimensi perkataan menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi perkataan. Nah, hari ini saya sudah janji mau masuk ke topik yang baru. Ya, semangat. Kita mau menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat dimensi pikiran kita. Ya, ada yang baru dengar? Ya, Bu, untuk anak bagaimana salah pergaulan ikut judi online? Sama Bapak Ibu, kita pakai prinsip ini ya. Yang pertama,
mohon maaf saya ulang-ulang karena setelah pembahasan firman Tuhan nih ada orang-orang yang saya kenal telepon saya atau WA saya, kayak kemarin contohnya telepon saya nggak nangkep apa yang saya ngomongin gitu ya. Jadi saya suka ngulang-ngulang. Yang paham katakan amin, yang enggak nanya nggak apa-apa. Jadi saya ulang-ulang juga nggak apa-apa ya. Oke. Yang kedua, bagaimana caranya? Yakni kita memasuki dimensi pikiran. Karena kitab Amsal 23 ayat 7 berkata seperti ini. Seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, saya bacakan Amsal 23 ayat 7a. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Bahasa versi New King James Version-nya lebih tegas artinya. As a man think, so is he. Ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa saya ini adalah orang yang diberkati Tuhan, saya ini orang yang cerdas, orang yang disayang Tuhan, maka itulah yang akan terjadi, bukan? Ya kan? Bukan Amsal 33, Ibu Maria. Amsal 23 ayat 7a. Mohon maaf ya kalau kurang itu. Amsal 23 ayat 7a. As a man think in his heart, so is he. Jadi seperti seseorang berpikir dalam hatinya, demikianlah ia. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita adalah orang yang gagal, kita adalah orang yang susah, maka kita sedang memprogram, tanpa engkau dan saya sadari, kita sedang memprogram diri kita menjadi orang yang seperti itu. Betapa powerfulnya, betapa berkuasanya pikiran kita. Kita seringkali gak paham bahwa Tuhan sekalipun Dia menciptakan dunia ini bukan hanya saja lewat firman-Nya, tetapi lewat pikiran-pikirannya, lewat rancangannya. Makanya kata firman Tuhan, katakan, I know the thoughts that I have towards you. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang aku punya untuk engkau. The thoughts, kalau bahasa versi New King James Version-nya itu pikiran-pikiran ya. Kalau bahasa Indonesianya itu rancangan-rancangan. Berarti pikiran-pikiran kita itu adalah punya kuasa untuk merancangkan, untuk memprogram apa yang akan terjadi. Makanya saya pernah sharekan kepada Bapak Ibu waktu dulu ya, saya pernah mengalami satu pergumulan karena saya ini kebetulan punya ya saudara lah, orang dekat lah, saya nggak mau expose ya, tetapi yang selalu nyakitin saya, yang tindakannya selalu kasar, nyakitin saya ya, dan pokoknya menyakitkan ya. Tetapi Tuhan mengajari saya ya, Tuhan sendiri yang memberikan saya pewahyuan, berhenti mikirin kejelekan orang tersebut, berhenti memikirkan, bahkan curhat sama Tuhan pun ya, Tuhan ngomong berhenti, mulai pikirkan. Ini Roh Kudus yang memberikan saya pewahyuannya sebelum saya tahu akan firman ini, karena ya beberapa tahun yang lalu ya. Nah ini termasuk ya buat Kakak Chandra ya yang punya anak seperti itu ya. Mulai engkau berpikir, memikirkan hal-hal yang baik tentang anakmu. Karena itu yang terjadi dengan saya ya. Saya mulai memikirkan yang baik tentang anak ini. Saya mulai datang sama Tuhan di dalam doa ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, orang ini adalah orang yang baik hati, orang yang begini. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Tetapi saya mulai mempraktekkan apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Perkataan saya selaraskan dengan pikiran saya.
dan dengan apa yang saya mau lihat terjadi atas orang itu. Nggak pakai lama Bapak Ibu, nggak pakai lama. Waktu itu ya saya hidup itu kayaknya sengsara sekali, menderita sekali ya. Karena kebetulan orangnya satu rumah gitu ya. Dan itu berlangsung gak pakai lama Bapak Ibu, saya melihat mukjizat Tuhan. Mungkin hanya berapa bulan ya. Ya berapa bulan is a miracle, is a great miracle. Maksudnya berapa bulan adalah mukjizat yang luar biasa bagi saya melihat orang bisa berubah, bukan? Gak gampang orang bisa berubah, bukan? Kita aja gak bisa merubah diri sendiri, bagaimana mungkin kita bisa merubah watak orang? Nah, bagaimana luar biasanya Tuhan itu ya. Nah, saya yang sudah puji Tuhan mengalami kemenangan itu, saya share kepada Bapak Ibu dan saya membagikan itu bukan hanya kebenaran diri sendiri. Maksud saya, kalau saya membagikan sesuatu tanpa supporting firman Tuhannya, itu adalah kebenaran diri saya sendiri. Paham kan Bapak Ibu? Tetapi kalau ada firman Tuhan yang nge-backup, ya ini adalah prinsip firman Tuhan yang saya aplikasikan dalam hidup saya. Saya sudah mengalami kemenangan dan saya bagikan rahasianya kepada Bapak Ibu ya. Karena what you see is what you sees. Maksudnya apa dalam bahasa Indonesianya? Apa yang Anda lihat, itulah yang Anda tangkap. Kejadian 13 ayat 4 ya. Ayat 14 mohon maaf, saya bacakan kepada Bapak Ibu ya. Kejadian 13 ayat 14 ini mengajarkan prinsip what you see, apa yang kau lihat, is what you sees. What you sees itu apa yang kau tangkap ya. Nah, Kejadian 13 ayat 14 saya bacakan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Ayat 15. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Ayat ke-16, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, Tuhan ngajarin Abraham, ngajarin apa sih? Ngajarin untuk membayangkan, bukan? Membayangkan janji Tuhan, bukan? Gak mungkin dia bisa memandang seluruh negeri, istilahnya seluruh dunia. Gak mungkin, bukan? Tetapi Tuhan mengajarkan Abraham satu prinsip untuk mengimajinasikan, menggunakan pikirannya ya, untuk mengimajinasikan janji Tuhan, untuk mengimajinasikan apa yang ingin dia lihat, bukan? Abraham itu kepengen apa? Kepengen punya anak, bukan? Iya kan? Nah, kalau berkat ya dia sudah punya banyak, tetapi dia kan kepengen punya anak. Nah, Tuhan itu mengajak dia untuk berimajinasi. Imajinasikan, lihat, picture in your mind. Picture in your mind itu bahasa Indonesianya begini. Bayangkan dalam pikiranmu debu tanah, banyaknya debu tanah itu seberapa banyak, bayangkan dalam pikiranmu, sehingga jikalau engkau bisa menghitungnya, maka waktu itu saya percaya Abraham mulai berpikir, mulai membayangkan debu tanah. Wah, sebanyak itukah keturunanku, gitu kan? Nah, saat ini saya juga mengajak Bapak Ibu juga sama, kita berimajinasi apa yang kau ingin lihat. Misalnya engkau lagi mau lihat ekonomimu, saya baca komentar ya dari Kakak Nora ini, dilancarkan ekonomi dalam masalah pekerjaan. Misalnya engkau yang sedang dalam bekerja ya, dalam kantor, bayangkan dirimu sendiri itu menjadi karyawan. Misal kalau mau jadi karyawan ya, jadi karyawan yang benar-benar memberikan benefit bagi perusahaanmu. Jadi perusahaanmu itu
karena engkau perusahaanmu itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mulai membayangkan itu karena kata kitab Amsal 23 tadi apa? As a man think in his heart, so is he. Seperti apa orang itu berpikir dalam hatinya, maka seperti itulah dia. Kalau engkau membayangkan bahwa engkau menjadi karyawan yang sangat dibutuhkan oleh perusahaanmu, yang memberikan kontribusi sehingga perusahaanmu diberkati berlimpah-limpah oleh karena engkau, ya mulai picture in your mind, mulai membayangkannya itu di dalam pikiranmu, maka itu akan terjadi. Yang ngomong siapa? Yang ngomong bukan saya, tetapi firman Tuhan, Amsal 23 ayat 7a ya. Dan Bapak Ibu, makanya ya sebetulnya orang dunia sudah tahu banget prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Mereka yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak mengenal firman-Nya. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia, bukan? Jadi kita tidak bisa berkata bahwa saya mengenal Tuhan Yesus, tetapi saya tidak pernah mengenal firman. Itu namanya bohong ya. Jadi kalau kita bilang kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus mengenal firman-Nya. Nah, sayangnya, ironisnya, orang dunia lebih kenal, lebih tahu prinsip ini ya. Makanya dikatakan di kitab Lukas apa? Orang dunia ini lebih cerdik dibandingkan umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu prinsip ini dan mereka sebut apa? Orang dunia sebut hukum apa? The law of attraction, bukan? Itu yang orang dunia pakai, tetapi mereka sebetulnya mencurinya atau mengopinya daripada apa? Firman Tuhan. Mereka mengopi prinsipnya dari firman Tuhan dan mereka juga berkata apapun yang the law of attraction itu ya. Kalau kata orang dunia, apa saja yang kau pikirkan ya, terus pikirkan, terus bayangkan, terus imajinasikan, maka hal itu yang akan meng-attract. Namanya juga law of attraction. Attraction itu menarik. Maka apapun yang kau pikirkan terus-menerus itu akan menarik hal tersebut untuk terjadi dalam kehidupanmu. Itu the law of attraction ya Bapak Ibu. Ada kakak Permata tadi nanya ayatnya di mana yang anak-anak dunia lebih cerdas dibandingkan lebih cerdik dibandingkan umat Tuhan. Di Lukas 16 ayat 8 ya. Itu Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya tidak akan bacakan ya. Itu ayatnya di situ ya. Nah, mereka yang mencuri prinsip ini, bukan mencuri ya, mengopi, mohon maaf, nggak mencuri, tetapi mengopi prinsip ini daripada firman Tuhan. Apa yang kita imajinasikan terus-menerus, itulah yang akan terjadi. Kalau kata orang dunia, apa yang kita imajinasikan terus-menerus, kita akan mengeluarkan gelombang kata orang dunia ya. Orang dunia pun tahu prinsip ini, akan mengeluarkan gelombang, dan gelombang yang sama di frekuensi yang sama itu akan menarik hal-hal di frekuensi yang sama untuk datang dalam kehidupan kita. Misalnya kita memikirkan hal-hal yang positif, maka yang positif itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Nah, itu kata orang dunia mencoba menerjemahkan bagaimana caranya firman Tuhan bekerja, bukan? Iya kan, mereka secara saintis mereka mencoba membuktikan the law of attraction itu, padahal itu semuanya ada di firman Tuhan. Dan the law of attraction juga mengajarkan bagaimana kita memperkatakan. Sebetulnya itu semua mengcopy di firman Tuhan. Masih ingat ayat favorit saya Bapak Ibu yang setiap hari ikut live streaming saya? Markus 11 ayat 23-24, bukan? Iya kan? Apa saja yang kau perkatakan, mohon maaf jadinya belepotan. Apa saja
jikalau engkau berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, dan engkau percaya, engkau tidak bimbang, engkau percaya bahwa apa yang engkau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi kepadamu. Inilah yang dikopi oleh orang dunia, bukan? Ya kan? Mari kita sebagai umat Tuhan jangan sampai kecolongan dan ketinggalan, bukan? Jangan sampai kalah sama orang dunia. Kita yang punya firman, kita yang punya roh Allah. Apalagi yang kurang, bukan? Orang dunia gak punya roh Allah loh. Mereka hanya punya apa? Punya the law of attraction. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada lewat hukum the law of attraction. Dan itu pun terjadi bagi mereka. Karena apa? Bapak Ibu, engkau itu gak perlu ngaku percaya Tuhan Yesus untuk menikmati, menuai hasil dari firman Tuhan, bukan? Ya kan? Siapapun yang menjadi pelaku firman, dialah yang akan menuai hasilnya. Ya kan? Orang dunia, kalau mereka gak percaya sama Tuhan Yesus, tetapi mereka melakukan firman Tuhan, mereka tetap akan menuai hasilnya. Makanya saya pernah men-sharingkan kepada Bapak Ibu, kenapa perusahaan seperti Amazon, perusahaan Amerika, bisa menjadi perusahaan raksasa yang diberkati Tuhan secara luar biasa, sedangkan mereka gak kenal Tuhan Yesus. Iya, kenapa? Karena mereka menjalankan prinsip Alkitab. Apapun yang kau ingin orang lain perbuat untukmu, lakukanlah itu untuk orang lain. Mereka lebih tahu prinsip firman dan melakukannya, dan mereka mendapatkan hasilnya. Makanya kita orang maksudnya Kristen, umat Tuhan, jangan ngiri. Iya, jangan ngiri. Mereka tahu banget misalnya menjaga mutu, menjaga pelayanan supaya orang itu nggak kecewa. Kalau kecewa, di-refund, dikembalikan uangnya 100% ya. Sedangkan kita, mohon maaf ya, saya tidak menghakimi, sedangkan banyak sekali umat Tuhan yang ngakunya percaya Tuhan Yesus, bahkan namanya aja nama Alkitab, Yohanes, Yakub, Yusuf, tetapi ada di mana? Di penjara. Ya kan? Jadi tidak perlu ngaku-ngaku Tuhan Yesus, maksud saya, untuk menikmati janji firman Tuhan. Tetapi siapapun yang menjadi pelaku firman Tuhan, entah dia percaya atau nggak percaya, mereka pasti akan menuai hasilnya. Makanya ada orang seberang, yang agama seberang itu yang percaya sekali akan hukum karma, bukan? Mereka tetap menuai hasil, karena karma itu sendiri adalah sebetulnya tabur tuai. Itu adalah salah satu hukum utama di dalam firman ya. Karena kata kitab Kejadian, selama dunia ini ada, tidak akan henti-hentinya musim menabur dan menuai ya. Panas dan dingin, kemarau dan hujan. Gelap dan terang itu tidak akan berhenti-berhentinya. Nah, tapi seringkali kita umat Tuhan yang akunya percaya, nggak paham akan hukum tabur tuai ini. Tetapi agama seberang, dia memakai hukum ini menjadi hukum utamanya mereka, bukan? Tetapi itu semua ada di firman, bukan? Firman Tuhan ini betapa kayanya firman Tuhan kita ini ya. Luar biasa, Tuhan Yesus itu adalah sumber daripada hikmat, sumber daripada pengetahuan. Luar biasa Tuhan kita itu. Oke, makanya saya mau lanjutkan ya. Saya ini ngomong kemana-mana, muter-muter. Saya mau belajar fokus, kepada firman Tuhan. Sudah pukul 4.42 soalnya. Makanya kata firman Tuhan ya, whatever we behold, we will become. Bahasa Indonesianya, apapun yang kita beholding itu kita amati, kita tangkap, kita akan menjadi seperti itu. Bukan, ini prinsip the law of attraction, bukan? Itu semua ada di firman Tuhan di 2 Korintus 3 ayat 18 saya bacakan ya. Kalau dalam versi bahasa Indonesianya kurang jelas ya, tetapi kalau dalam versi New King James Version-nya nanti saya akan bacakan.
dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang lebih besar. Oke, saya mau cari versi New King James Version-nya. Oke, sebentar ya. Tuh. Oke, saya cari ayat suci dulu. Bahasa versi New King James Version-nya. Cari HP suci sebentar ya. Versi New King James Version-nya itu lebih jelas. Ya, karena whatever we behold, apapun yang kita amati, kita akan menjadi seperti itu. Sebentar, saya cari versi New King James Version-nya. 2 Korintus 3 ayat 18. Oke. Ya, dikatakan seperti ini. But we all with unveiled face beholding itu mengamati, memegang, seolah-olah seperti memegang ya, mengamat-ngamatinya itu sampai memegang kayak begitu ya. Beholding as in a mirror, kita itu mengamat-ngamati seperti di dalam cermin. Maksudnya kayak tadi bahasa Indonesianya kurang jelas kan, tidak dikatakan seperti itu. Tetapi kalau versi New King James Version-nya, kita mengamat-ngamati seperti kita mengamat-ngamati cermin. The glory of God, kemuliaan Allah. Jadi kita mengamat-ngamati kemuliaan Allah seperti kita mengamat-ngamati di dalam cermin. Kita melihat kemuliaan Allah, kita mengamat-ngamati, kita memegang gitu ya. Jadi kita akan diubah menjadi seperti Allah dalam kemuliaan yang lebih besar, makin besar lagi. Itu artinya ya. Jadi apapun yang kita amat-amati, apapun yang kita bayangkan, apapun yang kita pikirkan terus-menerus, kita akan mendapatkannya, kita akan menjadi seperti itu. Makanya kata firman Tuhan, apapun yang benar, apapun yang mulia, yang adil, yang suci, ya, yang patut dipuji, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Kenapa firman Tuhan berkata seperti itu? Supaya kita juga ditransform menjadi baik, menjadi benar, menjadi adil, menjadi suci. Jadi jangan pusatkan perhatianmu, pikiranmu itu kepada hal-hal yang negatif. Karena kalau pikiranmu itu selalu memikirkan hal-hal yang negatif ya, hal-hal yang jelek, hal-hal yang jahat, maka engkau akan ditransform juga menjadi seperti itu. Makanya nih ya Bapak Ibu perhatikan deh, kalau misalnya dalam satu keluarga ya, misalnya anaknya itu benci banget sama papanya misal. Nah, tanpa dia sadari ketika dia growing up, ketika dia tumbuh menjadi besar, dia akan menjadi mirip seperti papanya. Perhatikan deh, Bapak Ibu, kalau nggak percaya, perhatikan apa yang saya ngomong ya. Karena segala sesuatu yang kita amati, yang kita pikirkan terus, kita sedang menjadi serupa dengan orang itu ya. Karena prinsip firman Tuhan sekali lagi Amsal 23 ayat 7. Ya kan, as a man think in his heart so is he. Dan tadi 2 Korintus 3 ayat 18. Ketika kita mengamati, whatever we behold ya, we will become. Apapun yang kita amati, kita akan menjadi seperti itu. Ini semua prinsip firman Tuhan. Nah, balik lagi ya, bagaimana menciptakan yang tidak ada menjadi ada ya. Sebetulnya masih banyak yang saya mau bahas, mungkin saya bahas kembali besok ya. Saya waktunya nggak cukup. Jadi lagi saat ini, apapun yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu, mulai saat ini membayangkan, mulai memperkatakan. Mungkin kau sekarang lagi
misalnya lagi nggak punya proyek, mulai membayangkan nanti ya kalau kita mau punya proyek, misalnya proyeknya seperti apa. Misalnya nih ya Bapak Ibu yang punya usaha kontraktor misalnya, jangan membayangkan proyek kecil misal. Jangan ya, jangan. Kalau saya sih nggak akan membayangkan proyek kecil, saya membayangkan misalnya proyek gedung gitu ya, yang gede. Ya, mulai membayangkan engkau mau dikasih proyek yang seperti apa, gedung yang gede misalnya ya. Saya kasih kesaksian deh ya. Waktu dulu ya saya itu kerja terus ya dari pagi sampai malam, Senin kalau bisa sampai Minggu, pokoknya kalau bisa kerja terus ya. Satu hari saya punya kesempatan saya main berkunjung ke tempat kakak saya di Australia ya. Rasanya aduh damainya luar biasa. Rasanya saya kepengen banget tinggal di sini ya waktu dulu ya. Saya kepengen banget ya Tuhan, saya kepengen tinggal di Australia dalam hati saya. Tapi nggak mungkin lah ya, karena saya itu kerja terus dan saya kan terikat dengan bisnis yang nggak bisa saya tinggalkan, nggak mungkin saya tinggalkan bisnis saya gitu ya. Jadi waktu itu cuman baru bermimpi Bapak Ibu. Saya cuman bermimpi ya datang lihat, aduh rumahnya enak sekali kayaknya. Ya Tuhan, saya kepengen banget. Nah, saya cuman mulai bermimpi waktu itu ya. Saya cuman bermimpi, saya lupa berdoa kah? Kayaknya nggak sempet berdoa lah, baru bermimpi doang. Tetapi Bapak Ibu, apa yang kau mimpikan itu ya, apa yang kau bayangkan itu ya, itu sangat berkuasa. Engkau itu waktu bermimpi jangan pikirkan bagaimana caranya. Sama halnya seperti the law of attraction kan. Caranya nanti serahkan dulu sama Tuhan. Jangan pusing dulu. Misalnya engkau yang kepengen punya proyek gedung gitu. Gimana caranya ya? Caranya serahkan dulu sama Tuhan ya. Engkau tugasmu bermimpi dulu. Nah, sama halnya seperti saya bermimpi. Ya tahun-tahun berlalu, entah bagaimana caranya ya. Ya itu Tuhan punya acara, Tuhan punya cara. Sampai satu waktu saya itu sampai ada di titik jenuh bekerja ya. Dan kebetulan bisnis saya lupa ya. Bisnis saya bisa dinonaktifkan, tetapi tetap ada, maksudnya tetap ada ya. Bisnis saya tetap ada, tetap berjalan, tetapi saya bisa keluar. Jadi waktu itu saya sudah muak sekali dengan pekerjaan dan pas waktunya, timingnya pas sekali dengan anak saya mau pergi sekolah. Nah, puji Tuhan, saya punya alasan dalam hati saya. Jadi saya punya alasan, saya ngomong sama teman-teman saya, teman-teman bisnis ya, partner bisnis, ngomong, saya mohon maaf, saya nggak bisa bekerja lagi. Alasan saya harus nemenin anak saya sekolah. Jadi begitu alasannya ya. Jadi saya punya alasan yang sangat kuat. Jadi waktu itu ya saya meninggalkan semua bisnis saya pergi, saya nemenin anak saya, akhirnya tinggal di Australia. Jadi ini memang mungkin sederhana, mungkin kecil, mungkin menurut Bapak Ibu itu kan gampang, misalnya tinggal ngomong sama teman-teman keluar dari bisnis, tetapi tidak sesederhana itu ya Bapak Ibu, tidak sesederhana itu. Waktu itu saya ya sangat terikat secara bisnis, secara perusahaan, jadi nggak bisa saya begitu aja keluar, karena kan secara akte perusahaan dan lain sebagainya sih saya ada di situ, saya nggak bisa keluar. Dan secara manpower juga saya salah satu orang yang istilahnya at the front, maksudnya
di garis depan ya. Kalau bisnis itu di garis depan, tahu kan Bapak Ibu, yang perang itu di garis depan. Jadi kalau yang di garis depan keluar itu efeknya sangat sangat besar. Nah, saya cuman kasih contoh bahwa apapun yang kita mimpikan, ya mungkin waktu itu Anda baru bermimpi. Waktu itu saya kan baru bermimpi doang, yang kayaknya mustahil banget gitu loh. Tetapi mungkin ya, nggak ada yang nggak mungkin. Nah, saat ini apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu? Mungkin kau kepengen melihat anakmu itu menjadi anak yang anak yang takut sama Tuhan. Oh ya, saya kasih satu kesaksian lagi ya. Ada seorang ibu ya yang punya anaknya itu luar biasa bandel. Dia itu tidur sana tidur sini ya, anaknya cewek. Mamanya itu selalu marah-marah sama si anak karena anak ini memalukan karena mamanya itu orang Kristen juga ya. Dan satu saat mamanya ini belajar dari prinsip firman Tuhan ini. Dia mulai membayangkan bahwa anaknya itu menjadi anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan. Nah, jadi apa yang terjadi? Biasanya kalau si anak ini pulang, dimarahinlah sama mamanya ya. Mamanya marah-marah sama anaknya ini karena memalukan keluarga, bukan? Tetapi karena si ibu ini sudah belajar prinsip firman Tuhan ini, jadi dia mulai membayangkan anaknya itu takut akan Tuhan, cinta sama Tuhan. Ini benar-benar terjadi ya Bapak Ibu. Ini benar-benar terjadi. Dan akhirnya si anak ini ceritanya ibu ini dilayani oleh bapak rohani saya, makanya saya tahu banget ini benar-benar terjadi. Dan satu waktu anak ini entah bagaimana dia merasa bosan dengan kehidupannya yang tidur sana tidur sini, tidak mendapatkan apa-apa, kering ya. Dan dia memutuskan untuk pulang ke rumah. Nah, dia ketok-ketok, buka pintu. Dan apa yang terjadi? Biasanya kan mamanya ngamuk kan, marah-marah. Responnya seperti itu kan. Nah, tapi karena si mama ini, si ibu ini mindsetnya sudah berubah. Dia sudah membayangkan bahwa anaknya itu adalah anak yang takut akan Tuhan, anak yang baik. Jadi apa yang terjadi? Ketika dia buka pintu, yang buka pintu mamanya sendiri, maka apa yang terjadi? Mamanya langsung peluk anaknya, langsung nangis. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ya anaknya juga kaget. Karena biasanya kan mamanya marah-marah, tetapi nggak marah-marah, tetapi dipeluk. Dan akhirnya anaknya itu ya sekarang ikut melayani bareng mamanya. Ya, itu kesaksian itu diupload di video dari mamanya sendiri ya. Kesaksian itu karena saya ngikutin bapak rohani saya ya. Bapak rohani saya juga ya yang memberikan kesaksian ya. Bahwa bagaimana ya the power of mind, kuasa dari pikiran itu bisa merubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu, ini cerita real ya. Saya sudah menyaksikan kesaksian pribadi saya. Saya sudah menyaksikan juga kesaksian si ibu itu ya. Itu 2 kesaksian. Dan kita sudah melihat bagaimana firman Tuhan bagaimana prinsip kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Dan kita juga sudah melihat bagaimana orang dunia yang tidak kenal Tuhan Yesus, tetapi mereka mencaplok atau mengkopi prinsip firman Tuhan ini dan mengatakan the law of attraction. Bahkan saintis mencoba membuktikan bahwa apapun yang kita pikirkan itu akan mengeluarkan gelombang frekuensi dan akan menarik
hal-hal yang sama di frekuensi tersebut. Sama halnya seperti kita mencari gelombang radio, bukan? Kalau kita dengar musik radio, kita tune in dulu. Mau cari gelombang yang mana? Ya, jangan engkau mengeluarkan gelombang-gelombang yang negatif, pikiran-pikiran yang negatif, maka hal-hal yang negatif itulah yang akan masuk ke dalam hidupmu. Ya kan? Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, sudah hampir pukul 5, saya akhiri di sini. Besok saya akan lanjutkan kembali ya bagaimana the power of mind, kuasa pikiran itu bisa menciptakan yang ada dari yang tidak ada menjadi ada. Oke, kita akan berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah berkata-kata, Engkau yang sudah menerangi setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami boleh mengerti prinsip kebenaran firman Tuhan ini, dan kami mau mulai mempraktekannya. Tuhan, tolong setiap kami. Roh Kudus, tolong setiap kami, bukan hanya saja mendengar, tetapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan kami percaya kami akan dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan. Dalam setiap aspek kehidupan kami menjadi lebih daripada pemenang. Kami menyatakan kemuliaan Tuhan, bahwa Tuhan yang kami sembah sungguh-sungguh Tuhan yang hidup, Tuhan pencipta, dan kami anak-anak-Mu. Kami juga memiliki kuasa yang sama menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadi, tergenapi dalam kehidupan setiap kami yang ada di sini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih. Saat ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, saya akan berdoa doa berkat. Darah Yesus sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usaha-usahamu. Diberkati Tuhan, berlimpah-limpah engkau menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan, dalam nama Tuhan Yesus. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus, datanglah, jamahlah, lawatlah setiap kami, lawat setiap kami yang ada di live streaming ini. Lawat lebih lagi yang khawatir, yang cemas. Sekarang saya perintahkan setiap kekhawatiran, setiap kecemasan, pergi, keluar, tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini, dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, kutuk kelemahan tubuh, sudah hancur, sudah patah dalam hidupmu, dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua roh sakit penyakit, roh kelemahan tubuh. Saat ini keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Roh tumor, roh cancer, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Saya kutuki sel-sel cancer, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya, mati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua, saya buang ke tubir laut dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas sekarang. Pikiran-pikiran negatif sekarang keluar. Roh intimidasi, roh ketakutan, roh negatif thinking keluar semua. Tinggalkan anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini, dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan saat ini turun-turun memenuhi hati dan pikiranmu, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Sekarang engkau yang sakit kepala,
sakit di kepalamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah kepalamu. Sekarang kepalamu yang berat sudah nggak berat lagi, sudah ringan. Sakitnya sudah sembuh. Sakit di lambung sekarang asam lambungmu normal. Sakit di lambungmu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sakit di persendian, di tangan, ya, di kaki, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Sakit di tulang belakang, di pinggul, di pinggang, sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah tubuhmu. Jadilah engkau bebas, sekarang sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Saya memberkati setiap organ di dalam tubuhmu, jantung berfungsi dengan baik, ginjal, liver berfungsi dengan baik, pankreas berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Tekanan darahmu normal, gula darahmu normal, kolesterol normal dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Ya Ibu Maria, tekanan darahmu sekarang normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan sedang mengalir sekarang, ya. Pencernaanmu juga diberkati, ya Kakak Orlando. Pembuangan ke belakang lancar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. PMO itu apa sih? PMO, ada yang tahu PMO itu singkatan dari apa? Ya, kuasa Tuhan mengalir sekarang, ya, mengalir. Darah Yesus yang sudah menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit atas Bapak Ibu semua. Kutuk kelemahan tubuh sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas anak-anakmu di tempat ini, ya Bapak Ibu. Entah engkau bisa merasakan atau tidak, tetapi kuasa Tuhan itu sudah mengalir dengan dahsyat, ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasakan seperti angin, ya, ada yang merasakan seperti setrum, ada yang merasakan panas, ada yang merasakan dingin, atau nggak merasa apa-apa juga nggak apa-apa, diimani saja, ya. Kalau yang nggak merasakan apa-apa nggak apa-apa, nggak perlu rasa-rasanya gitu, ya. Karena iman itu nggak pakai perasaan, bukan, ya. Tetapi kalau bagi Bapak Ibu yang merasakannya, bisa merasakannya, ya. Kuasa Tuhan sudah mengalir dengan dahsyat. Biasanya yang menghalangi kesembuhan itu hanya dari kita. Kuasa Tuhan itu tetap ada, tetap berkuasa, ya. Biasanya yang menghalangi kesembuhan itu dari kita, misalnya kepahitan, ya, nggak benar-benar melepaskan pengampunan, ya, cuman hanya di mulut melepaskan pengampunan tetapi hatinya masih sakit, masih dongkol. Nah, biasanya itu, atau kita nggak percaya, atau misalnya kita ada dosa-dosa yang memang belum kita akui di hadapan Tuhan, yang masih menghalangi, ya, ada hal-hal perjanjian dengan kuasa gelap yang belum dibatalkan, sehingga si kuasa gelap itu masih punya legal ground, masih punya hak hukum dalam tubuhnya Bapak Ibu, ya. Biasanya hanya itu saja yang menghalangi kuasa Tuhan. Nah, selain itu, ya, kuasa Tuhan, ya, dahsyat, luar biasa, ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh, ya, boleh. Tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Saya akan memanggil untuk didoakan ke atas. Oke, kita naikkan pujian. Sebetulnya ada pujian yang bagus, ya, cuman saya nggak familiar, ya, harus cari dulu, ya, yang tadi dikasih oleh sama Kakak Vivi. Lagunya enak, tapi saya nggak familiar dan nggak tahu judulnya. Ya,
Kakak Vivi kasih lagu ini enak sekali loh Bapak Ibu ya. Ampun, ku rasakan kasih-Mu dalam langkah yang sederhana, Kau hadir di tiap detik. Ada yang familiar dengan lagu ini? Tahu judul lagunya apa? Tinggalkanku walau dunia menipuku, Kau setia di hatiku, teman sejati selamanya. Setuju, Tuhan Yesus adalah teman sejati kita. Kau pernah di hatiku saat badai hidup menerpa, bertegang tak berujung, teduh bersama kasih-Mu, hidup bersama Yesus Tuhan, hidupku damai selamanya. Apa takut ku melangkah, karena kasih-Mu sempurna. Saya juga baru belajar. Kayaknya kakak Vide yang harus nyanyi. Betul, setuju kakak Orlando. Saya nggak tahu lagunya soalnya. Baru dengar. Oke, kita nyanyi lagu yang lain. Betul ya. Kalau saya ya lagunya Kemurahan. Kalau saya ya lagunya ya itu lagi, Kemurahan-Mu, karena saya percaya kemurahan Tuhan yang mengejar-ngejar kita di sepanjang jalan kehidupan kita. Itu lagu saya ya. Di hidup kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup. Ya Tuhan, kami percaya kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengejar-ngejar kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Nah Bapak Ibu, saya kan tadi udah ngomong ya, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan mengejar-ngejar kita. Nah Bapak Ibu boleh mulai coba membayangkan seperti apa sih kebaikan Tuhan itu, seperti apa sih kemurahan Tuhan itu yang ngejar-ngejar kita itu. Mulai coba praktekkan firman Tuhan ya, bayangkan kebaikan Tuhan itu. Terserah Bapak Ibu definisinya apa itu kebaikan Tuhan. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau.
Ya, Bapak Ibu boleh mulai berpikir, wah kemurahan itu ya seperti saya merasa Tuhan itu baik sekali, saya itu dikejar-kejar dengan kebaikan Tuhan. Wah luar biasa, misal. Nah, Bapak Ibu nanti ya saya akan share ya besok-besok bagaimana sih caranya hidup itu dipuaskan oleh Tuhan, dimanjakan oleh Tuhan. Bapak Ibu mau? Mau? Ada yang mau di sini? Ketik mau. Nanti saya share ya bagaimana kehidupan yang dimanjakan oleh Tuhan, yang ya tahu kan Bapak Ibu namanya dimanjakan oleh Tuhan itu. Nanti saya share ya gimana caranya. Kayaknya saya merasa ya Tuhan, Kau itu baik sekali. Kayaknya saya itu dimanjakan sekali gitu ya. Kayaknya pas lagi butuh Tuhan kasihnya yang berlebih-lebih daripada apa yang dapat saya bayangkan misalnya. Tuhan itu kayaknya tahu banget. Kayaknya saya itu dimanja banget. Terus kalau saya khawatir dikit ya, langsung kuasa Tuhan itu nyelimuti saya kayak memeluk saya begitu. Anakku jangan kau khawatir, kayaknya gitu. Mau nggak? Mau. Tuhan itu nggak pilih kasih loh. Tuhan itu nggak memperlakukan hanya kepada saya. Kalau Bapak Ibu mau juga, Tuhan akan memperlakukan Bapak Ibu seperti itu. Karena Tuhan itu nggak akan bisa maksa, bukan? Mau, kata Ibu Nana, enak sekali. Iya, nanti besok-besok. Sekarang saya lagi topiknya apa? Fokus. Ciara, fokus. Iya, fokus dulu. Sekarang lagi menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Ya, jangan fokus kemana-mana nih, Ciara. Ingetin saya ya, kadang saya suka lupa. Kak Permata mirip-mirip Kak Estina. Semangat ya. Oh iya, Kakak Permata, semangat ya. Iya, oke, saya rasa sudah ya, semuanya udah sehat, sudah terberkati, sudah penuh dengan sukacita. Wah, sudah 100K. Puji Tuhan, terima kasih untuk dukungannya Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah 100K. Jadi katanya account saya lebih kuat katanya. Ya, kalau account saya lebih kuat, berarti saya akan lebih eksis kan. Jadi nggak gampang digoyang-goyang gitu accountnya gitu ya. Oke, kalau begitu saya rasa sudah cukup Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, mengasihi Bapak Ibu semua. Ada Ibu Eli, ada Kakak Samuel, Kakak Orlando, Kakak Vivi, Kakak Rosmali, Kak Ibu Rine, Ibu Evi, Kakak Dewi, Kakak Permata, Kakak Katarin, Kakak Linda yang setia ya. Kakak Celsius dan semuanya, Cece Heni yang mendoakan, terima kasih. Ibu Lili Yel, Kakak Supia, dan semuanya yang belum disebutkan, mohon maaf saya membaca komentar ya. Kakak Nancy, semangat ya Kakak Nancy, semangat. Ibu Vera, terima kasih. Dan Ibu Esther yang mendoakan, terima kasih. Kakak Dewi, semangat. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Bapak Ibu semua. Shalom, sampai jumpa besok pukul 4 pagi.